Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan menjadi pembanding makalah kelompok 7 dengan tema Geohistori Perpindahan Pusat Ibu Kota Mataram Kuno di Jawa Tengah ke Jawa Timur abad 9 sampai dengan 10 Masehi. Untuk yang pertama, secara tampilan PowerPoint, untuk pemilihan warna tampilannya terlalu mencolok, sehingga jika dipandang lebih lama ini akan membuat mata tidak nyaman. Akan tetapi untuk latar belakang sudah runtut, rumusan masalahnya juga sudah sesuai urutannya. Untuk penulisan di slide-slide-nya sudah tidak terlalu power text dan sudah merujuk ke poin-poin yang akan dibahas. Tetapi pada paparan data di sini kurang terlalu jelas kalau secara tampilan, tapi untuk secara penjelasan di video menurut saya sudah cukup. Nah, untuk yang tampilan slide ke-7 dan 8 ini menurut saya alangkah baiknya di atasnya itu dikasih subbab atau pengantar atau lebih ke sedikit penjelasan agar apabila kita memandangnya saja itu kita tidak salah paham gitu. Maksudnya misalkan di atasnya itu pada subbabnya diberi keterangan hubungan prasasti dengan perpindahan seperti itu, atau kurang lebih ya seperti itu, agar untuk penonton slide-nya saja sebelum melihat penjelasan video itu setidaknya sudah sedikit mengetahui apa yang akan dibahas oleh kelompok ini. Dari saya mungkin hanya itu saja. Saya lanjutkan ke rekan saya. Silakan. Ya, baik, Mbak Mila, terima kasih. Mungkin bisa ditarik ke atas ya Mbak ya, mengenai persebaran prasasti. Nah, jadi terkait penjelasan Mas Rian, itu menurut saya udah cukup baik sih. Hanya beberapa penyebutan nama dalam prasasti itu kan terlalu panjang. Jadi Mas Rian ini ngejelasinnya jadi terbata-bata. Lanjut Mbak, yang kedua, nah ini ya saran saja ini dari saya. Jadi untuk memudahkan pemahaman kepada audiens itu seharusnya gambar prasasti ini dapat dijadikan satu slide ya di peta persebaran. Jadi audiens itu bisa memvisualisasikan letak prasasti itu dengan bentuk dan isinya. Nah, prasasti itu jadi misal di peta itu ada gambar prasastinya. Nah, itu ditunjukkan dengan arah panah. Jadi itu audiens mungkin lebih mudah ya. Jadi enggak full dengan peta, tetapi juga prasasti ini di daerah sini itu ditunjukkan dengan arah panah. Jadi agar lebih mudah pemahaman kepada audiens. Lanjut ke slide gambar letusan api, Mbak. Ini Nah, di sini menurut Van Bemeler tidak terdapat arah mata angin. Jadi itu sulit untuk menangkap penjelasan Mas Rian ini terkait arah keluarnya lava yang mengakibatkan bencana. Jadi seharusnya itu di diberi arahan arah mata angin ini. Jadi kita sebagai audiens itu agar mudah memahami lava yang keluar ini ke arah mana saja. Jadi kalau di sini kan kayak absurd gitu kan. Jadi kita susah gitu loh memahaminya kalau nggak diberi petunjuk atau arah mata anginnya deh. Nah itu.
Lanjut Mbak, next. Langsung ke letak ibu kota ya Mbak ya. Nah, di sini Mbak Nujul itu udah cukup sih, udah cukup baik dalam menjelaskan letak ibu kota Mataram kuno di Jawa Tengah. Berdasarkan prasasti Mantiasi, Sangguran, Turiam, dan Anjuk Landang, Mbak Nujul juga ini udah menunjukkan spesifik letak letak kota Mataram ini juga udah ditunjukkan gitu ya dengan menggunakan kursor gitu. Jadi udah spesifik, jadi Mbak Nujul ini udah bisa menjelaskan di kota ini ada ada prasasti ini, beberapa prasasti itu dijelaskan beberapa prasasti. Sejalan dengan saran di awal tadi, itu seharusnya persebaran prasasti dan candi itu dijadikan satu dalam slide. Maka selanjutnya itu agar lebih mudah pemahaman untuk audiens gitu kan. Lebih mudah pemahaman audiens itu untuk memperkirakan letak ibu kota Mataram kuno itu di mana. Mungkin dari saya itu saja, bisa dilanjutkan ke rekan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak. Bisa ke next slide dulu. Nah, ya, jadi menurut kami ya, peta ini sudah menunjukkan apa yang teman-teman presentasi ini ingin kayak menyampaikan pesannya itu udah tersampaikan lewat peta ini. Cuma peta yang kayak yang pojok kanan bawah itu tidak ganggu sih sebenarnya. Kalau bisa ya dikasih warna lah supaya kelihatan jelas, jangan abu-abu lah, itu saran aja sih. Next Mbak. Nah, tadi kan ini sebenarnya sudah menggambarkan apa yang ingin disampaikan materi, dan petanya juga udah bagus juga sih. Jadi kita bisa mengetahui lah kenapa kok peninggalan-peninggalan yang ada di gambar ini yang ada di peta ini itu terkubur di bawah tanah, itu kenapa juga sudah bagus. Ya, lanjut. Oke, kalau 2 slide tadi ya itu sudah menunjukkan bahwasanya udah merangkum lah istilahnya semua isi yang dijelaskan oleh pemateri ya. Tapi kalau boleh saran nih, hati-hati sama tipu atau saltik lah. Itu kan bisa membahayakan persepsi dari orang lain juga. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari kami, dari pembanding. See you next time lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.